Shalom, Bapak Ibu Saudara, komunitas Gereja Kristus Ketapang yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur hari ini kita dapat kembali bersama-sama bertemu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya saya mengajak kita bersama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk hari yang baru kembali Engkau anugerahkan buat kami. Terima kasih ya Tuhan, dan pada saat ini kami bersyukur untuk kesempatan bisa merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Dan kiranya, biarlah kami dapat diberikan hikmat untuk dapat mengerti, dan juga nantinya dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang akan membawakannya, kiranya Engkau berbicara sesuai kehendak-Mu melalui dia. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan pada hari ini saya beri judul Perhatikan yang di dalam. Itu diambil dari 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 13. Namun mari kita membaca nats yang ada dari 1 Korintus 5 ayat 11. 1 Korintus 5 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, coba kita bayangkan sebuah kapal laut. Kapal laut dirancang memang untuk berlayar di lautan, mengarungi samudra, dan menjalankan misinya. Itulah tugas dari kapal laut tersebut dan memang tidak akan masalah dia berada di dalam air laut. Namun bagaimana jika air laut itu, yang asin itu, masuk ke dalam kapal tersebut? Jika lambung kapal itu bocor dan air laut masuk ke dalamnya, maka itu adalah bencana dan kapal itu pasti lama-kelamaan akan tenggelam. Saran coba kita perhatikan jemaat di Korintus. Rasul Paulus pada bagian sebelumnya telah menulis surat yang kurang lebih berbunyi, jangan bergaul dengan orang cabul. Lalu kira-kira apa yang dilakukan oleh jemaat Korintus di sana? Mereka bisa saja memiliki sebuah pemikiran bahwa, oh, ini adalah sebuah perintah untuk kita mengucilkan diri kita, memutuskan hubungan dengan orang-orang yang berdosa di luar dari kaum kita. Bapak Ibu Saudara, seperti kapal laut tadi, mereka seolah-olah ingin menarik kapal tersebut dan berlabuh ke daratan agar sama sekali tidak masuk menyentuh air. Namun, apakah itu sebuah solusi yang tepat agar mereka dapat menjaga dirinya? Tentu tidak, sebab seperti sebuah kapal, jadi tidak memiliki jati dirinya untuk menjalankan misinya, yaitu mengarungi lautan. Seolah lebih parah lagi, sementara mereka sibuk dengan memikirkan orang-orang berdosa yang ada di luar, mereka justru malah membiarkan saudara seiman di antara mereka yang hidup di dalam dosa percabulan yang serius. Mereka telah membiarkan air laut itu masuk dan memenuhi lambung gereja mereka. Seolah-olah mereka terlihat rapih, namun jemaat Korintus sombong dan tidak sadar bahwa di dalamnya itu ada sebuah kebocoran yang sangat serius. Bapak Ibu Saudara, sebagai umat percaya kita dipanggil untuk ada di dunia. Kita dipanggil menjadi garam dan terang. Kita perlu bahkan harus berteman dengan rekan kerja yang belum percaya, berinteraksi dengan tetangga yang hidupnya mungkin masih jauh dari Tuhan, dan melayani di tengah masyarakat yang mungkin belum mengenal akan Tuhan. Jika menjauhi mereka sama sekali, justru kita melarikan diri dari misi yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita. Namun Paulus di sini memiliki penekanan yang sangat berbeda mengenai relasi di dalam gereja. Dia menekankan bahwa kita ini dipanggil untuk menjaga kekudusan di dalam gereja. Di dalam ayat yang kita baca tadi ada frasa kunci yang menyebut dirinya saudara. Hal ini merupakan sebuah penangguhan persekutuan dengan orang yang mengaku percaya atau Kristen, namun memilih untuk hidup di dalam dosa yang serius dan tidak mau bertobat. Tindakan tidak makan bersama ini merupakan simbol yang sangat kuat, khususnya dalam budaya pada waktu itu, yang berarti memutuskan persekutuan yang akrab, termasuk di dalam perjamuan kudus. Hal ini dilakukan bukan karena kita lebih suci, tapi karena kita mengasihi mereka dan kita mengasihi tubuh Kristus. Tujuannya bukan untuk mengucilkan orang tersebut,
namun supaya dia bisa malu akan dosanya. Dia sadar dan akhirnya dia mau untuk bertobat. Ini adalah sebuah tujuan yang restoratif. Hal ini juga memiliki tujuan untuk melindungi komunitas tubuh Kristus atau gereja dari pengaruh dosa yang dianggap semakin remeh. Tujuan protektif. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai pelaku firman Tuhan, mari kita tetap terlibat di tengah dunia dengan berani, menjadi garam dan terang yang menawarkan harapan, sebab itu adalah panggilan kita. Kemudian jagalah kekudusan persekutuan kita. Ini merupakan panggilan kita untuk hidup di dalam kejujuran dan transparansi. Ketika kita melihat saudara yang terjatuh dalam dosa dan tidak mau bertobat, tanggung jawab kita bukan untuk bergosip tentang dia, tetapi sebagai orang yang lebih rohani, harus menasihati dengan roh lemah lembut. Itu seperti di Galatia 6 ayat 1 yang mengatakannya. Jika tidak mau berubah, barulah kita libatkan pemimpin gereja untuk mendisiplinkan dia lebih formal. Hal ini bukan sebuah kekejaman, tapi sebuah operasi kasih untuk menyelamatkan jiwa dan menjaga kesehatan tubuh Kristus. Tetaplah percaya kepada Allah. Tugas kita adalah memberitakan Injil dengan kasih kepada dunia dan memastikan rumah kita sendiri, yaitu gereja, tertata dengan baik dan kudus di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, apakah kita sudah bisa menjadi garam dan terang di tengah masyarakat dan berani mengasihi saudara seiman kita dengan tulus demi kekudusan kita bersama? Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Biarlah kami mau berani Tuhan untuk menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Dan biarlah kami juga tidak mendiamkan saudara seiman kami yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi biarlah kami mau menasihati mereka dengan lemah lembut. Dan biarlah dengan kelemah lembutan kami, Roh Kudus bekerja mengingatkan mereka. Dan mereka mau bertobat ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini boleh Engkau tanamkan dalam hati kami masing-masing. Dan Roh Kudus Tuhan menumbuhkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.